Hai, apa kabar semuanya? Senang ada dalam kembali program Yes, Kita Bisa dan kita percaya waktu kita lakukan yang terbaik, konsisten, disiplin, tekun, dan andalkan Tuhan, maka semuanya dapat kita capai. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kami mau belajar sama-sama bagaimana kami bisa menjadi terang dan bagaimana kami bisa hidup maksimal. In Jesus' name we pray. Amin. Alright, hari ini tema khotbahnya adalah You are the salt of the earth. Yaitu kita adalah garam dunia. Saya teringat beberapa saat yang lalu waktu lagi sering-seringnya naik sepeda dan waktu itu sama teman-teman ke Puncak Pas ya. Dan dalam perjalanan ke sana pastornya tuh mengalami kram berkali-kali dan ternyata ya kekurangan garam. Ya, terus kemudian pada hari ini, hari Minggu ini, saya juga lagi partisipasi di dalam maraton. Dan untuk maraton itu, salah satu kendalanya adalah suka kram juga. Dan apa yang menyebabkan kram pada salah satunya adalah kekurangan kadar garam. Karena daripada itu, saya membawa ini khususnya tuh adalah Cram Fix ya untuk bisa mengatasi kram. Dan ini pasti cairannya juga bukan hanya ada energy fuelnya, tapi juga khususnya ada garamnya sehingga bisa mengantisipasi terjadinya kram. So the salt is very important. Hari ini kita khotbah kita adalah garam dunia. We are the salt of the world. Yuk kita sama-sama mau belajar. Kalau kita melihat bahwa contoh ya, satu orang misalnya ada di satu gedung yang tinggi yang bisa memberikan informasi kalau ada bahaya, misalnya kalau di Jepang misalnya ada gempa bumi, mulai ada gejala dari gempa bumi atau ada angin taufan. Nah, dia membunyikan alarm sehingga satu kota itu bisa mendengarnya. Nah, can you imagine satu orang itu bisa memberikan tanda sirene bahwa akan terjadinya banjir atau gempa bumi dan ini bisa menyelamatkan satu kota. Padahal itu cuma hanya satu orang. Nah, kita ini semuanya dipanggil to be the salt of the earth. Kita dipanggil untuk menjadi garamnya dunia, saudara. Sehingga sebenarnya kalau kita lihatlah, garam ini kan kelihatannya simple ya. Tapi cukup sedikit garam kita taruh di waktu kita masak, ini bisa memberikan cita rasa yang nikmat, saudara. Maka kadang-kadang kalau orang suka di restoran atau lagi makan, aduh kurang garam nih. Atau sebaliknya, kebanyakan garam. Itu bisa juga terjadi. Nah, kita akan mau melihat beberapa contoh ya. Tuhan mau manggil kita untuk menjadi garamnya dunia. Kita mau lihat di Alkitab orang-orang yang Tuhan pakai untuk bisa menjadi garam, menjadi terang. Contoh di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan Elia adalah manusia biasa. Ya, Elia itu sama seperti saudara dan saya. Dia sungguh-sungguh berdoa, hujan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Itu luar biasanya Elia. Dia berdoa pada saat musim kemarau berkepanjangan, hujan turun. Pada saat musim hujan terus-menerus, dia berdoa untuk hujan tidak turun, hujan tidak turun. Kenapa? Karena Elia ini seorang servant of God yang hidupnya kudus, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu bukan sesuatu yang normal. Karena saat itu ada seorang raja yang namanya Raja Ahab. Raja Ahab itu raja yang tidak memberikan contoh dan teladan buat bangsa yang dipimpinnya. Dia membawa bangsanya untuk semakin jauh daripada Tuhan, saudara. Dan dia membawa pengaruh, tapi bukan pengaruh yang positif, tapi pengaruh yang negatif. Dia tidak lagi percaya the Lord thy God is one God. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan. Sehingga dia mempromosikan kepada bangsanya untuk menyembah ilah-ilah yang lain, saudara. Maka apa yang disampaikan dalam firman Tuhan di ulangan ini benar-benar terjadi dalam ulangan 28 ayat 58-59 dikatakan demikian.
Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis di dalam kitab ini, dan engkau tidak takut dengan nama Tuhan yang mulia, yang dahsyat, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yaitu pukulan-pukulan yang keras dan penyakit-penyakit yang jahat akan terjadi. Dan saudara kasih, ini yang terjadi pada saat itu. Darkness and sicknesses was covering the land. Yaitu kegelapan, sakit penyakit, kebusukan, hal-hal yang negatif, ada korupsi, political corruptions. Dan pokoknya hal-hal yang terjadi, hal-hal yang negatif terjadi di bangsa tersebut. Tapi kita bisa melihat Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turut campur untuk pemulihan daripada bangsanya, sehingga Tuhan mengirim seorang nabi untuk bisa menjadi garam, untuk bisa menjadi terang. Seorang prajurit Allah, atau yang dikatakan the watchman, yang namanya Elia. Elia adalah seorang pemimpin, seorang yang biasa seperti saudara dan saya tadi firman Tuhan katakan, tapi yang membawa pengaruh yang luar biasa. Dan kita sering mendengar nama Elia berkali-kali di dalam Alkitab. Dia adalah seorang nabi yang diurapi Tuhan. Dia adalah seorang nabi yang dipanggil dan diperlengkapi Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel. Dan firman Tuhan berkata, Elia itu sama seperti saudara dan saya. Saya mau tanya sama saudara, how much influence can one person have? Ya, ada seberapa besar pengaruh yang dapat dimiliki oleh satu orang. Contoh berikutnya adalah Yohanes the Baptist, pembaptis. Yohanes Pembaptis ini dia unik. Dia pakai baju jubah daripada unta, punya kulit unta, dan juga dan dia makan sehari-harinya dalam makanan seperti ini. Tapi Tuhan pakai Yohanes Pembaptis. Pertobatan di dalam Matius 3 ayat 2 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah sangat dekat. Ini salah satu contoh seperti Elia, seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang membawa pengaruh yang luar biasa, seorang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, how much influence can one person have? Padahal satu orang, saudara. And it could be you, and it could be me, it could be any one of us. Saudara nggak perlu harus jadi orang yang luar biasa, hebat, dan terkenal, tapi Elia sama seperti saudara dan saya. Di dalam Matius 3 ayat 5-6 dikatakan demikian. Maka datanglah penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ini kan satu orang. Nah saudara lihat, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Berapa banyak saudara? Bahkan dari seluruh Yudea sampai daerah sekitar Yordan. Itu datang kepada Yohanes Pembaptis, mengaku dosa, dan minta dibaptis. Itu berarti satu orang yang membawa pengaruh yang luar biasa. One person. Yang menjadi garam dan terang dunia. Ada satu cerita di film kartun, ada cerita yang unik, yaitu pembicaraan antara si Peppermint Patty dengan Charlie Brown. Nah, si Peppermint Patty itu bicara sama Charlie Brown begini. Hey, hari ini adalah hari pertama saya masuk sekolah. Tapi di hari pertama saya masuk sekolah, saya dipanggil ke kantor kepala sekolah. Karena pasti ada masalah kan, kalau biasanya dipanggil situ. Dan dia bilang sama Charlie Brown, ini salah kamu. Si Charlie Brown bingung, kenapa salah saya? Kamu apa-apa salah saya. Kamu apa-apa salah saya. Iya kan, katanya ada sebuah perkataan demikian, bahwa dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi si Patty Brown itu berkata sama si Charlie, kamu kan teman saya. Kamu tuh harus bawa pengaruh yang positif dong dalam hidup saya. Sehingga saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah memang kalau dilihat di satu sisi, kok kelihatannya si Patty menyalahkan Charlie. Tapi in realitas
itu kenyataan di dalam kehidupan. Hidup ini kita harus membawa pengaruh yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, kepada family, kepada friends, kepada keluarga, kepada teman-teman. We should bring a positive influence. Dan juga bukan hanya kepada family, kepada teman-teman, tapi di tempat kita bekerja. Di mana sudah bekerja? Ayo dong, beri contoh dan teladan. Atau dengan siapa kita berjumpa. Mau berjumpa itu di mall, berjumpa di supermarket, atau berjumpa di mana saja, public transportation. Karena firman Tuhan berkata sekali lagi, Matius 5 ayat 13. Dikatakan, kalian adalah garam dunia. Ini kan unik ya, Yesus berkata kalian adalah garam dunia. Yesus tidak membicarakan secara khusus mengenai garam atau garam ini. Karena Yesus tahu kita ini mengertilah sebenarnya fungsi daripada garam. Nanti ini yang kita mau bahas sama-sama. Tapi Yesus berkata garam ini penting. Makanya dia memberikan analogi kita adalah garam dunia. Garam ini kalau saat ini nggak sesuatu yang spesial dibandingin dulu, nanti kita akan jelaskan. Kita bisa ke restoran itu pasti selalu ada garam. Bahkan kita suka panggil waitersnya, can we have salt? Bisa minta garam nggak? Karena makanannya saudara kurang garam, kurang asin, atau udah oke, tapi saudara sendiri yang merasa kurang asin. Atau kalau saudara ke tempat jalanan yang sudah membeku atau ada ice, udah jalanan membeku, biasanya disiram dengan garam untuk supaya cair esnya itu. Dan hari ini izinkan saya untuk menceritakan pentingnya, the importance of salt. Pentingnya garam. Kita catat sama-sama, yuk dengan cepat. Yang pertama, garam adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan. You cannot survive without salt. Saudara nggak bisa hidup tanpa garam. Karena salt ini help, di sini dikatakan bahwa garam ini membantu menjaga cairan dalam sel darah kita dan digunakan untuk transmisi informasi di saraf dan otot kita. Lihat betapa pentingnya ini. Makanya kalau kekurangan garam, otot itu kan suka kram. Bahkan dikatakan juga it also use ini juga digunakan dalam penyerapan nutrisi tertentu dari usus kita. Saudara lihat betapa pentingnya garam. Without salt, our body will not function properly. Tanpa garam, tubuh kita ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Bahkan di zaman dulu, the ancient time, itu garam itu punya nilai yang sangat khusus, atau dikatakan salt itu betapa pentingnya dianggap sebagai nilai tukar uang, saudara. Saudara tahu bahasa Inggrisnya salary atau gaji. Itu salary atau gaji, bahasa aslinya, bahasa Latinnya ada salarium. Salarium itu mengacu dari pembayaran kepada tentara dengan garam. Jadi salarium itu bicara mengenai garam, saudara. Dan itu bicara mengenai salary. Kita nggak terlalu suka fokus kepada garam saat ini pentingnya pada seperti waktu itu. Kenapa, saudara? Karena kalau saat ini garam semua kita udah gunakan di mana-mana. Dan bahkan saudara ke pasar aja udah ada, pasti orang beli garam. Atau hari ini saudara berkata, oh Pastor Ed, berarti sekarang ini saya bisa minta lebih banyak garam dong buat makanan saya. Saya nggak bilang mengajarkan seperti itu, saya bilang garam itu penting. Tapi kebanyakan garam juga tidak baik. Tetapi kekurangan garam juga tidak baik untuk tubuh kita. Don't ignore the importance of salt in your diet. Banyak orang sampai extreme diet, sampai dia mengurangkan garam sedemikian rupa sehingga tubuh yang tadi kita belajar yang bisa mentransmisi nutrisi dan hal-hal buat otot dan otak kita dan tidak berjalan. Sehingga
tubuh ini tidak berfungsi dengan maksimal. Yang kedua, yang pertama garam adalah kebutuhan untuk kehidupan. Yang kedua, garam memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Pernah nggak saudara datang ke dokter dan dokter bilang, atau mungkin saudara sakit tenggorokan atau ada masalah tenggorokan saudara, ada bakteri, dan dokter bilang coba saudara kumur-kumur dan coba gargle gitu dengan air garam. Saya percaya pasti pernah saudara alami dulu, atau waktu masih kecil, atau belum lama ini, terutama waktu dalam COVID ini, semua pasti cairan-cairan itu, semuanya itu ada untuk obat kumur, untuk kumur di mulut dan kumur buat di leher. Itu dengan air garam, saudara. Karena not enough salt can cause physical problems. Dengan kurangnya garam, saudara, itu kita bisa bermasalah dengan kekurangan garam, atau kebanyakan garam juga sama demikian. Saudara tahu salt can have an influence on your body chemistry for better or for worse. Saudara tahu garam ini bisa buat juga blood pressure, tekanan darah kita itu melejit tinggi juga. Tapi juga kekurangan garam juga tidak sehat. Intinya garam ini sangat amat penting. Apa hubungannya saudara dengan garam memiliki banyak manfaat untuk kesehatan? Saudara tahu dunia ini punya sakit rohani, bukan sakit jasmani. Kalau saudara lihat newspaper, saudara lihat sosial media, saudara lihat berita-berita, bagaimana sakit kerohanian yang terjadi di dunia ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya jadi antiseptiknya. Untuk penangkal daripada virus, daripada bakteri. Bukan virus bakteri COVID itu, tapi virus bakteri rohani. Saudara. The spiritual sickness. Karena pada itu Yesus tahu bahwa murid-muridnya dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. To be the salt of the earth. Matius 9 ayat 12 dikatakan adalah demikian. Yesus mendengar pertanyaan mereka lalu menjawab, orang yang sehat tidak memerlukan dokter. Hanya orang yang sakit saja. Artinya apa, saudara? Garam ini dibutuhkan buat orang yang sakit. Kita jadi terang dan garam dunia. Kita bisa menolong orang-orang yang sakit secara rohani, saudara. You are the salt of the earth to those people you come in contact with. Karena daripada itu, saudara, dua hal kita sudah belajar bahwa garam adalah dibutuhkan untuk kebutuhan kehidupan. Kedua, garam itu manfaatnya sangat luar biasa loh buat kesehatan kita. Yang ketiga, garam dapat digunakan menjadi bahan pengawet. Ya kita semua tahu. Bertahun-tahun garam ini sudah digunakan untuk mengawetkan daging. Daging itu dioleskan di daging, garam itu dioleskan di daging dan kemudian disimpan untuk bisa menjadi bahan pengawet supaya bisa lebih tahan lama. Dan setelah kejatuhan dosa umat manusia di kejadian Adam dan Hawa pada saat waktu itu, terjadilah kebusukan daripada dosa setiap umat manusia. Karena daripada itu kita ini dipanggil Tuhan sekali lagi untuk menjadi terang dan garamnya dunia. Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Saudara tahu, dari zaman dahulu, dari awal-awal, kita ini dihubungkan dengan kemanusiaan. Sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus itu terhubungkan dengan kasih dengan kemanusiaan. Saya kasih contoh. Contohnya Red Cross. Itu ditemukan, saudara, dimulai dari kegerakan penginjil. 123 college university yang top-top, Harvard, Stanford University, dan kemudian MIT, Loyola
University and all the university yang number one in USA, in the world. Berkeley, itu semuanya saudara, itu dimulai dalam kegerakan kekristenan. Sama juga orphanage, tempat anak-anak yatim piatu. Mereka-mereka yang diadopsi juga. Atau rumah sakit jiwa. Itu semuanya juga dimulai dari kegerakan, dari kekristenan. Menunjukkan bahwa kita ini menjadi terang, menjadi garam dunia seperti apa yang Tuhan inginkan. Bukan hanya membangun kemegahan di rumah gereja semata-mata. Our behavior should reflect the fact that God has made a change in our life. Perilaku kita ini harus mencerminkan fakta bahwa Tuhan telah membuat perubahan dalam diri dan hidup kita. Waktu Tuhan membuat perubahan, harusnya kita juga menjadi terang, menjadi garam dunia. As a Christian, we need to stand out from the crowd. Dare to be different. Jadilah beda, berani hidup dengan standar hidup Kristus. 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya Tuhan mau kita preserve holiness, kita preserve godliness, kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, terus kita tidak lagi menjadi seperti Kristus, kita tidak berbeda dan akhirnya juga sama dengan orang-orang yang ada di luar dunia sana. Bagaimana kita bisa membawa dampak, menjadi impact yang positif kalau kita ini sama dengan orang yang di luar sana. Kita bukannya membawa damai, membawa solusi, tapi kita yang membawa masalah kepada society atau masyarakat. 3 hal yang kita sudah bahas. Garam adalah kebutuhan dasar kehidupan. Kedua, garam memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang ketiga, garam dapat digunakan menjadi bahan pengawet. Oke, yang keempat. Are you ready? Oke. Garam bermanfaat untuk pertumbuhan bayi. Wow, sudah bilang maksudnya apa nih Pak? Saya baru denger nih. Oke, kita lihat dalam Yeskel 16 ayat 4. Firman Tuhan dikatakan, ketika engkau lahir tak ada yang memotong tali pusatmu dan memandikan engkau atau memborehimu dengan garam. Wesley pernah berkata demikian. Garam digunakan untuk membersihkan, mengeringkan, dan memperkuat, yaitu anak yang baru lahir. Ini penting, saudara. Firman Tuhan juga berkata, memborehimu dengan garam. Artinya apa sih hubungannya dengan kehidupan ini sekarang? Hubungannya gini. We have the responsibility. Kita ini punya tanggung jawab untuk bayi-bayi rohani yang baru lahir. Kita punya tanggung jawab. Mereka-mereka yang baru terima Kristus. Mereka yang baru mengenal Tuhan. Mereka tuh mungkin usianya udah 40, 50, 60. Tapi secara rohani mereka tuh bayi rohani. The church is family. Family ini, keluarga ini kan care kepada bayi-bayinya, kepada anak-anak yang masih kecil. Pasti dia memberikan atensi yang lebih ekstra dong. Pasti kepada anak-anak yang apalagi baru belajar berjalan. Merangkak aja masih belum bisa stabil. Jalan aja masih jatuh bangun. Pasti sebagai orang tua memberikan extra attention. We are to help them. Kita harus menolong mereka. Kita harus mandikan mereka istilahnya. Kita memberikan mereka makan. Kita harus menasehati, kita harus menggandeng mereka, kita harus menuntun mereka. Ya anak kecil kan seperti itu. Makan aja susah, kalau nggak sambil nonton, sambil main, sambil disuapin. Tapi kalau udah besar kan enggak. Tapi kalau masih kecil sesuatu yang normal. Masih harus diingatkan berkali-kali. Artinya tadi
garam bermanfaat untuk pertumbuhan bayi. Dan saudara dipanggil untuk juga bayi-bayi rohani di luar sana. Yang kelima, garam memiliki kemampuan untuk mencairkan es. Wow, garam memiliki kemampuan untuk mencairkan es. Dulu saya lama di Amerika, di Colorado. Di Colorado itu kalau lagi musim dingin itu bisa minus di bawah 0 derajat Celcius. Dan saudara itu mau berangkat sekolah saja, mobil aja ketutupan salju. Dan salju itu kalau semakin dingin menjadi es. Pulang sekolah juga mau jalan aja susah. Bahkan roda ban mobil itu harus dipakai dulu untuk yang murah, modelnya sistem kayak rantai supaya bisa jalan. Kalau nggak mungkin bisa. Akan spinning terus. If you have a sheet of ice on sidewalk or driveway, yang mereka lakukan itu biasanya disiram mobil yang ada garam, jadi jalanan itu digaremin supaya apa? Es itu mencair. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita ini harus memiliki pengaruh terhadap dingin, terhadap kerasnya kehidupan. Seperti kayak misalnya salju yang semakin dingin dan akhirnya menjadi es. Bagaimana kita bisa menjadi menghangatkan, mencairkan es yang udah membatu, yang keras, yang orang udah kayaknya udah kepahitan, udah benci, dendam, rasa amarah yang luar biasa, yang benci sama Tuhan, benci sama gereja, yang jauh daripada Tuhan. Saudara tahu, with God's grace, dengan kasih karunia Tuhan, kasih, love conquers all, love never fails. Cinta dan belas kasihan memiliki kekuatan untuk merubah orang. Itu bisa merubah hati yang keras dan mengubahnya menjadi hati yang lembut. Yang ada di dalam diri saudara. Firman Tuhan berkata makanya dalam Yesaya 36 ayat 26. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hati yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Wow. God has the ability to change life. Tuhan punya kemampuan untuk merubah kehidupan. Dia bisa merubah kehidupan upside down. Yang udah kayaknya udah terbalik, Tuhan bisa memutarbalikkan kembali. Tuhan bisa memulihkan yang sudah hancur, yang broken in pieces. Tuhan juga bisa memulihkan hati yang sekeras apapun juga. Tuhan bisa lembutkan, seperti firman Tuhan yang tadi kita dengar. Dan Tuhan bisa merubah yang cold to become warm. Apa yang harus kita lakukan? Show people with your love. Tunjukkan orang dengan hati yang penuh dengan kasih. Show people with mercy. Tunjukkan orang dengan kasih karunia. Dan tunjukkan dengan pengampunan, with forgiveness. This is very important. Mungkin kita tinggal di dalam dunia yang dingin, yang keras. Tapi aktifkanlah hati yang penuh dengan cinta. With God's love. Dengan kasih karunia, anugerah Tuhan. Dan sentuhlah orang-orang yang penuh dengan kebencian, kepahitan. Yang di sekeliling kita. Firman Tuhan berkata Matius 5 ayat 13. Kalian adalah garam dunia. Jadi 5 hal kita sudah pelajari. Garam adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan. Kedua, garam memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang ketiga, garam bisa digunakan untuk bahan pengawet. Yang keempat, garam bermanfaat untuk pertumbuhan bayi. Yang kelima, garam punya kemampuan untuk mencairkan es. Yang keenam, yang terakhir, garam membuat kita terus haus. Kalau saudara makan makanan yang bergaram, yang garamnya tinggi, itu membuat kita terus haus. Contoh pretzel, popcorn, chips, dan itu membuat kita kayaknya mau minum, jadi kayak tambah haus dan tambah haus. Nah pertanyaannya, do you promote thirst in a dry and arid land? Saudara menjadi seperti itu nggak? Orang yang membawa kehausan, tapi haus dengan cinta dan kebenaran akan firman Tuhan.
Kita membuat Tuhan ini menjadi semakin atraktif nggak melalui kehidupan kita. Dia adalah bunga bakung yang indah. He is the bright and morning star, the King of glory. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia Tuhan yang tidak ada duanya. Tuhan yang penuh dengan kasih. Apakah hidup saudara membawa orang-orang untuk melihat Tuhan itu Tuhan yang luar biasa? Mengagungkan nama Tuhan. Do you proclaim His name? Apakah orang melihat bahwa Tuhan itu yang jahat atau Tuhan yang penuh dengan kasih? Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 35, I'm the bread of life. Dikatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bahkan di Matius 5 ayat 13 dikatakan juga, akulah roti yang memberi hidup. Orang yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi untuk selamanya dan tidak akan haus lagi untuk selamanya. Whenever the church become a salt warehouse, kalau gereja cuma hanya menjadi gudang garam saja dan tidak mendistribusikan kasih keluar sana, orang tidak bisa merasakan garam indahnya kebaikan Tuhan, maka gereja itu tidak lagi berfungsi. Firman Tuhan berkata, you are the salt of the earth. Christians, brothers and sisters, where is your saltiness? Di manakah rasa asinmu? Yang kedua, my question, where is your godly influence? Bagaimana pengaruh saudara kepada masyarakat dan dunia? Untuk bisa menjadi garam yang asin, saudara nggak perlu menjadi orang yang spectacular, phenomenal. Saudara nggak perlu jadi terkenal, punya banyak uang dan lain sebagainya. Tapi untuk bisa menjadi asin, all you need adalah hanya menjadi garam. Dan orang bisa merasakan Kristus yang indah melalui kehidupan kita yang penuh kasih. 6 hal yang kita telah pelajari. Yang pertama, garam adalah kebutuhan dasar kehidupan manusia. Artinya kita butuh garam. We need Christ more than anything. Yang kedua, garam memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kita sudah pelajari bahwa garam ini very essential untuk tubuh kita. Untuk otot, untuk ke nerve, untuk kebutuhan-kebutuhan di seluruh tubuh ini membutuhkan garam. Ketiga, garam digunakan untuk menjadi bahan pengawet. Harusnya kita seperti itu. Dari kebusukan, kehancuran kerohanian yang ada di dunia ini, kita harus menjadi garam yang menggarami. Yang keempat, garam bermanfaat untuk pertumbuhan bayi. Banyak di luar sana yang baru lahir baru di dalam Kristus. Peran saudara dan saya untuk menuntun, membimbing mereka, mengayomi mereka. Yang kelima, garam memiliki kemampuan untuk mencairkan es. Banyak dunia yang orang-orang yang penuh dengan kekerasan hati. Tapi hati yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, yang penuh dengan kasih karunia, anugerah, kasih Bapa, harus dapat dirasakan dengan orang-orang yang di luar sana. Sehingga mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan bisa lift up their hands and worship Jesus. Yang keenam terakhir, garam membuat kita terus haus. Apakah hidup kita telah mempromosikan orang untuk semakin haus dengan Tuhan? Dan berkata, Lord, I cannot live without you. Alright, you are the salt of the earth. Kita adalah garam dunia, dan Pastor Ed berdoa supaya setiap kita ini bisa menggarami dunia dan menjadi berkat melalui hidup kita because of Christ. Amen. Alright. So blessed that we can share together the Word of God, yaitu kita adalah garam dunia. Mari kita praktekkan setiap 6 hal mengenai garam yang penting yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Dan karena daripada itu, we want to support this ministry as kita bisa. I pray blessing upon everyone
yang mendukung pekerjaan Tuhan ini 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan berkati. Amin. Alright. Stay fit, stay healthy, and see you next week. God bless.